Bangsa besar ini tidak akan pernah melewati era Orde Baru jika secari kertas sakti yang dikeluarkan di Istana Bogor tanggal 11 Maret 1966 itu tidak ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Hari ini, tanpa surat itu, kita mungkin tidak tersenyum membaca tulisan tempelan stiker di angkot. Piele, si pena zamanku toh. Terang saja, karena tanpa secari mandat kontroversial itu, maka Letjen Soeharto tidak akan pernah bisa berkuasa di Republik ini, meskipun situasi ketika itu pasca G30 SPKI sangat liar dan panas luar biasa. Jikapun ketika itu Soekarno lengser, maka Jenderal A.H. Nasution lebih berpeluang besar untuk menjadi presiden. Kenapa? Jelas karena meskipun Soeharto dianggap berjasa menghentikan percobaan kudeta oleh pasukan komunis, namun Soekarno berulang kali pula menolak jika PKI dibubarkan. Dan Soeharto adalah jenderal yang paling ngotot untuk memberangus PKI hingga ke akar-akarnya. Soekarno sendiri sudah terlanjur mempropagandakan ideologi Nekolim, di mana komunisme menjadi satu di antaranya, dan kiblat Republik pun tetap ke Cina dan Uni Soviet. Soeharto gerah, begitupun juga Amerika Serikat jauh lebih gerah, sebab jika Indonesia benar-benar bergabung dengan blok komunis, maka dengan kekuatan sumber daya alam dan kehebatan tentara Indonesia ketika itu, maka Asia Tenggara bisa dikuasai oleh komunis. Tapi jangan harap Anda akan mengetahui versi cerita itu di buku-buku sejarah, apalagi keluaran era Orde Baru, karena semua versi sejarah sudah dibelokkan dan dibuat untuk membungkam kebenaran yang sesungguhnya, termasuk kisah mengenai Super Semar ini. Di buku-buku sejarah versi lama hanya dikatakan bahwa ketika situasi yang sangat genting di Jakarta pasca gerakan PKI, Presiden Soekarno bersama sejumlah pejabat setianya terbang ke helikopter ke Istana Bogor karena di luar istana ketika itu hanya tinggal menunggu waktu lagi pertumpahan darah antara mahasiswa yang didukung tentara dengan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa. Tak lama datang 3 orang jenderal, yaitu Pangdam Jaya Maijen Amir Mahmud, Pangdam Jatim Maijen Basuki Rahmat, serta Maijen M. Yusuf. Menurut mereka, kedatangan ke Istana Bogor hanya untuk menemani sang proklamator tersebut sambil berdiskusi mengenai situasi yang tidak terkendali di Jakarta. Dari pembicaraan panjang inilah kemudian dibuat konsep Super Semar yang pada intinya memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi dan melaporkan setiap tindakannya kepada Presiden. Kesaksian para jenderal utusan Soeharto itu mengesankan bahwa Super Semar seolah-olah adalah inisiatif Soekarno. Era berganti, kini Orde Baru tinggal kenangan berganti reformasi. Itulah makanya Anda saat ini bisa dengan tenang melihat video ini sambil menikmati secangkir teh, tanpa takut tiba-tiba pintu rumah Anda didobrak dan sejumlah pria tegap membawa Anda entah kemana. Kejatuhan Orde Baru membuat saksi-saksi Super Semar yang dulu bungkam akhirnya angkat bicara, menguak kebenaran yang disimpan rapat di hati menunggu saatnya tiba. Ada yang berkata, Soekarno ditodong pistol ketika menandatangani surat itu. Pernyataan ini sontak membuat jagat negeri geger karena selama puluhan tahun sejarah Indonesia dituliskan, tak pernah ada versi todongan pistol dalam drama Super Semar. Benar tidaknya memang sulit sekali memastikan, namun paling tidak manusia yang lancang menyatakan ini adalah mantan pengawal Soekarno sendiri, yaitu Soekardjo Wilarjito pada 30 Agustus 1998 yang lalu. Bahkan Soekarjo sempat ikut mencabut pistol karena melihat Presiden ditodong oleh Maijen TNI Maraden Panggabean. Munculnya sosok Panggabean juga menarik, karena ternyata menurut versi Soekarjo, jenderal yang datang ke Istana Bogor bukan 3 tapi melainkan 4 orang, termasuk jenderal penodong pistol. Jadi menurutnya lagi, jenderal-jenderal anti Soeharto itu bukan untuk menemani dan berdiskusi, tapi menyorongkan draft surat untuk ditandatangani oleh Presiden Soekarno agar menyerahkan kekuasaan untuk mengendalikan situasi kepada Menpangat Jenderal Soeharto. Artinya, konsep Super Semar bukan dibuat di Istana Bogor, namun memang sudah dipersiapkan. Ini sejalan dengan kesaksian A.M. Hanafi, mantan Dubes RI di Kuba, yang berdialog langsung dengan Soekarno dan mendengar sendiri bahwa ada jenderal yang datang membawa surat dari Jakarta, di mana Soekarno pun terpaksa menandatanganinya. Jika benar begitu, maka siapa bilang Indonesia tidak pernah mengalami kudeta? Mungkin tidak se ekstrim kudeta di Thailand atau di Mesir yang berdarah-darah. Sejarawan mengistilahkannya dengan kudeta merangkak. Ya, karena setting sudah dirancang untuk tidak terang-terangan terlihat mengambil kekuasaan, apalagi dengan kekuatan militer. Jenderal Soeharto diyakini menjalankan strategi intelijen dibantu dengan kekuatan intelijen asing, yaitu CIA. Caranya, menggerakkan mahasiswa dan pelajar untuk terus berdemonstrasi dan mendesak pembubaran PKI. Sebagai pengendali tentara ketika itu, Soeharto menyebar pasukan berseragam tapi tanpa identitas di kerumunan demonstran di sekitar istana,
Tujuannya mendukung gerakan mahasiswa, dan mereka pula yang menghentikan sejumlah kendaraan dengan cara menggembosi ban para menteri yang hendak menuju istana. Ketika itu 11 Maret 1966 di istana, Presiden Soekarno sedang memimpin rapat sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkatnya. Istana pun dijaga ketat oleh pasukan pengawal presiden, sementara di depan sudah mengepung barisan demonstran yang didukung oleh pasukan liar. Menpangat yang tak lain adalah Jenderal Soeharto bermain cantik. Ia tidak datang ke sidang kabinet dengan alasan sakit. Kuat dugaan bahwa ia sebenarnya dilema untuk datang. Jika ia datang dan benar-benar terjadi bentrokan massal antara demonstran dengan pasukan pengawal presiden, tentu Soekarno akan memerintahkannya membereskan para pengacau di luar istana itu. Padahal pasukan liar di tengah demonstran diyakini sebagai orang suruhan Soeharto sendiri. Belum lagi jika menghalau demonstran, ia pasti akan dimusuhi oleh gerakan mahasiswa dan pelajar yang mulai menunjukkan pengaruh kuat tersebut. Kalau Soeharto terang-terangan membantah perintah bos besarnya, pastilah saat itu juga pasukan pengawal presiden akan segera menyergapnya. Maka pilihan terbaik adalah tidak hadir. Jika semua kesaksian yang membantah tulisan sejarah versi Orde Baru itu benar adanya, maka jelas bahwa kita ternyata pernah mengalami kudeta meskipun tidak sewah Mesir atau Kamboja. Namun kudeta ini lebih strategis, lebih halus, dan lebih canggih. Dan Super Semar adalah puncak dari kudeta itu. Karena tak lama setelah surat itu diteken, Soeharto dan tentaranya segera membubarkan Partai Komunis di seluruh Indonesia, sesuai dengan hasratnya sejak dulu yang selalu dihalang-halangi oleh Soekarno. Ia pun menangkapi 15 menteri dengan alasan terlibat komunis dan menggantinya dengan orang-orang pilihannya. Seluruh orang-orang Soekarno dilucuti dan sebagian dihilangkan, baik terang-terangan maupun secara rahasia. Semua demi tujuan akhir menjadi penguasa di republik yang sangat kaya sumber alam. Setelah itu Amerika yang selama ini berada di belakangnya mendapatkan berkah luar biasa dari rezim Orde Baru karena mendapatkan hak-hak pengerukan kekayaan alam tambang Indonesia secara besar-besaran. Dan ironisnya pada tahun 1998 Soeharto seolah terkena karma karena ia pun ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa. Hingga saat ini salinan asli Super Semar tidak pernah ditemukan, yang ada hanya 3 versi palsunya saja.